Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat itu semua, berjumpa lagi dengan saya Rano Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali membahas beberapa soal dari seleksi tes CAT, PPK, dan PPS tahun 2020. Yang baru menemukan channel saya atau baru bergabung, jangan lupa tentunya klik komen serta subscribe-nya, serta share untuk memberikan channel saya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke ya teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa soal yang tentunya di pengalaman saya kemarin di tes PPK sebelumnya, bahwasanya soal-soal ini banyak yang keluar teman-teman, bahkan hampir 90% kita keluar. Oke ya, kita yang soal yang pertama, yang termasuk tahapan pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah, ya di sini teman-teman, yang termasuk dalam tahapan pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah yang poin A, penetapan daftar pemilih tetap, B, kampanye, C, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D, pembentukan panwas pemilu kalda, atau yang E, jawaban A, B, C, dan E semua benar. Ya. Jadi kalau melihat dari gambaran di sini teman-teman, di sini saya berikan jawaban yaitu E, bahwasanya A dan D telah merupakan tahapan pemilu. Next, soal nomor 2. Menurut Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen anggota MPR terdiri dari A. Di sini anggota MPR itu terdiri dari apa aja gitu teman-teman ya. A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan. B. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan. C. Anggota DPR dan utusan golongan. D. Anggota DPR, MPR dan golongan. E. Anggota DPR dan DPD. Oke ya, di sini jawaban dari di sini adalah E teman-teman, yaitu anggota DPR dan DPD. Tentunya untuk DPR itu mulai dari RI sampai ke DPR tingkat kabupaten ya teman-teman. Oke, next, soal ketiga. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. dasar negara, B. pandangan hidup bangsa, C. ideologi bangsa, D. kepribadian bangsa Indonesia, E. bentuk pemerintahan negara Indonesia. Ya, di sini untuk jawabannya adalah B, yaitu pandangan hidup bangsa. Next ya, untuk soal berikutnya yaitu nomor 4. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berwakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dimimpin. Merupakan hakikat dari A. ing ngarso sung tolodo, B. ing madya mangun karso, C. tut uri handayani, D. sepi ing pamrih rame ing gawi, E. gemah rimpah lo. Jawaban dari sama di sini adalah C. tut uri handayani, karena seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat ya dari teman-teman. 5. Pengalaman Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsep nasional. Merupakan karakteristik Pancasila sebagai A. dasar negara, B. ideologi bangsa, E. ideologi terbuka, D. kepribadian nasional, E. pendidikan Pancasila. Sedangkan jawaban C, itu ideologi terbuka. Next, nomor 6. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. dasar negara, ideologi negara, C. kepribadian nasional, D. pendidikan Pancasila, E. manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Jawaban dari saya C, yaitu kepribadian nasional. Next, soal nomor 7. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal A. 15 Agustus, 16 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus, 19 Agustus. Mungkin teman-teman masih ingat? Nah, di sini jawabannya adalah D ya teman-teman, 18 Agustus, setelah pengumuman proklamasi dan dilakukannya itu Pancasila dirumuskan. Next, soal nomor 8. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam penyelamatan Pancasila adalah
A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen. Ingat ya teman, soal yang nomor 8 adalah yang tidak termasuk, berarti yang bukan ya teman-teman. B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan. C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak diganti dengan nilai lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila. D. Menggabungkan nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila tetap sebagai dasar negara. Jawaban adalah D ya, karena tidak menggabungkan nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. Oke, yang next soal nomor 9. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah A. Menilai baik hasil kerja orang lain. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Menghormati dan menghargai orang lain. D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. Oke, jawaban dari teman-teman silahkan dipilih. Jawaban dari saya yaitu adalah B. Berani membela kebenaran dan keadilan. Next soal 10 atau yang di sini terakhir. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kerakyatan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan luhur mencerminkan sikap, suasana keluarga dan gotong royong. Dan jawabannya E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian ya teman-teman 10 soal untuk tentang kepemiluan yang mungkin teman-teman yang ingin mengikuti tes PPS bisa bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat silahkan dibagikan dan jangan lupa teman-teman klik tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.